Jumpa lagi dengan Ibu Lestari dalam Sekolah Minggu Online. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tetap sehat, sukacita, atau hari ini ada yang malas-malas? Ada yang belum mandi? Wah, Ibu nggak suka. Karena hari Minggu kita harus semangat. Harus pagi-pagi bangun kita mandi. Kenapa, Bu? Karena hari Minggu kita akan sekolah minggu di mall. Senang gak sih sekolah minggu di mall? Senang. Ya, yang sudah siap hari ini, Ibu ajak berdiri. Yuk berdiri, yuk berdiri. Kita menyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Jadi nyanyinya boleh dengan malas-malas, boleh dengan bisik-bisik, enggak boleh. Dengan sukacita kita berdiri, kita katakan, saya senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Pelan-pelan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Senang gak anak-anak jadi anak Tuhan? Senang karena Tuhan itu ada di dalam hati. Nah, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Artinya apa ya? Artinya sepanjang hari kita harus memuji Tuhan. Bukan hanya lewat nyanyian, tetapi lewat perbuatan, lewat tutur kata, juga lewat apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat. Sikap kita juga harus memuliakan Tuhan. Nah, kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita
Kita berdoa dulu, kita mohon pimpinan Tuhan. Bagaimana cara berdoa yang baik anak-anak? Lipat tangan, mata ditutup, tundukkan kepala. Kaki diam, tidak boleh goyang-goyang ya. Ikutin Ibu Guru. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dekat dengan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami di dalam tidur sepanjang malam. Pagi ini Tuhan berikan kami tubuh sehat, sukacita yang akan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapa, kami juga senang hari ini kami boleh mengikuti small. Berkati kami ya Tuhan, tuntun kami agar kami boleh mengikuti dengan baik dan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ada sebuah lagu yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Anak-anak pasti bisa ya. Kita nyanyikan bersama-sama dan kali ini Ibu minta anak-anak gak malu. Tetap berdiri, kita gerakkan tangan, kita buka suara, kita katakan Yesus pokok dan kita caranya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wow, kita bisa berbuah. Kok bisa ya? Bisa. Kalau kita, yang tadi dikatakan carang, kita harus nempel, kita bisa berbuah. Jadi kita harus nempel siapa, Bu? Nempel tembok? Atau nempel siapa? Kita harus nempel Tuhan Yesus, biar kita bisa berbuah. Buah apa anak-anak? Ada yang tahu? Bukan buah-buah seperti pepaya, seperti mangga, bukan. Tetapi buah-buah yang Tuhan suka. Sukacita, kasih, kesabaran, kesetiaan, lemah lembut. Nah, jadi anak-anak yang suka marah-marah karena sudah berbuah, jadi sekarang bisa lembut. Kita lanjutkan. Kita akan nyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Karena kita adalah Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Ayo anak-anak kita berdiri,
kita angkat pujian, saya bukan pasukan berjalan dengan bersukacita dan semangat. Ayo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi dengan semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Wow, anak-anak super. Anak-anak senang mengikut Tuhan Yesus? Senang? Jempol. Anak-anak jempol semua. Nah, sekarang kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita kumpulkan, kita siapkan. Sudah disiapkan? Kita masukkan ke tempat yang sudah disiapin. Ingat, tidak boleh dikuel-kuel, cukup dilipat dengan rapi. Sambil kita angkat pujian, aku bawa, aku berikan. Semua nyanyi ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sudah semua? Kalau sudah, kita lipat tangan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kembali Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan tak henti-hentinya mengalir untuk kami. Bahkan lewat papa mama, Tuhan mencukupkan keperluan kami. Sekarang Tuhan, kami datang, kami membawa persembahan, dan kami mohon Tuhan berkenan menerima persembahan kami dengan senang hati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang manis. Duduk manis, tidak boleh sambil mimik susu, tidak boleh sambil makan, tetapi kita harus dengan sikap beribadah. Nah, untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Tuhan Yesus.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kita duduk yang manis ya. Kita mendengarkan cerita. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di Small Sekolah Minggu Online. Dengan Bu Tina di sini. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan selalu siap menolong kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ikutin Bu Tina berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami semua anak-anak mau belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah ketakutan? Ada? Iya, ketakutan. Misalnya takut sama binatang seperti cicak, kucing, atau anjing, atau juga takut karena ditinggal mama atau papa pergi. Ya, kita sering merasa ketakutan. Ibu juga, ibu pernah merasa ketakutan. Nah, anak-anak, ada juga ketakutan yang karena ancaman. Iya, ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman itu adalah orang yang hendak menyakiti kita dengan memberitahu kita terlebih dahulu. Misalnya, ada teman kita yang gak suka sama kita karena kita tidak bermain dengan dia. Kemudian dia bilang, awas ya, besok kalau kamu gak mau main sama aku lagi, besok aku gak mau temenin kamu. Nah, itu namanya ancaman. Jadi kita merasa ketakutan. Iya, karena kita telah diancam. Jadi kita ketakutan. Nah, anak-anak, sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang tokoh Alkitab. Hari ini kita juga mau belajar salah satu tokoh Alkitab yang juga mengalami ketakutan karena ancaman. Siapa ya dia?
Tuhan pakai Gideon, Gideon, Gideon. Tuhan pakai Gideon. Tuhan sayang dia. Ya, namanya Bapak Gideon. Bapak Gideon itu merasa ketakutan karena ada suatu bangsa yang mengancam keluarganya, yaitu bangsa Israel. Makanya Bapak Gideon ketakutan. Selama 7 tahun, orang Midian berkuasa atas bangsa Israel. Orang Israel hidup dalam ketakutan karena ancaman. Orang-orang Midian adalah orang-orang yang jahat, tidak punya rasa kasihan. Mereka suka merampas hasil kebun dan gandum orang Israel. Bahkan mereka sering memukul dan menyakiti orang-orang Israel. Bila pasukan prajurit Midian datang, orang-orang Israel akan bersembunyi di gua-gua atau bebatuan. Kasihan ya adik-adik, mereka bersembunyi sambil sesekali mengintip, menunggu kapan ya orang-orang Midian itu pergi. Orang Israel takut akan ancaman tentara Midian. Mereka hidup miskin, ketakutan dan sengsara. Dalam keadaan seperti itu, barulah bangsa Israel ingat kepada Tuhan adik-adik. Mereka mulai ingat Tuhan dan berdoa. Mereka memohon pertolongan kepada Tuhan Allah. Di dalam doanya mereka berseru, "Oh Tuhan Allahku, tolonglah kami. Kami takut akan ancaman orang-orang Midian yang jahat itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari bangsa Midian." Seru mereka di dalam doa. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan mendengar seru doa bangsa Israel. Meskipun mereka sudah meninggalkan Tuhan dan tidak sayang Tuhan lagi, Tuhan tetap sayang sama bangsa Israel. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel adik-adik. Suatu hari Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada seorang yang tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Dia adalah Gideon. Pada waktu Gideon sedang ada di ladang gandum, malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon. Ketika ia sedang asik bekerja, kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Gideon menjawab, "Masa sih? Kalau Tuhan menyertai kami, tidak mungkin kami hidup ketakutan akan ancaman orang-orang jahat itu." Kemudian malaikat Tuhan itu bilang, "Pergilah, Tuhan akan mengalahkan orang Midian itu melalui kamu." "Aku?" kata Gideon. "Siapa aku? Aku orang yang tidak dianggap oleh keluargaku. Di antara orang Israel, keluargaku juga paling kecil jumlahnya. Mana mungkin aku bisa memimpin dan mengalahkan orang Midian itu?" "Tuhan akan menyertai kamu," kata malaikat. "Masa sih?" Gideon tidak percaya adik-adik. "Kalau Tuhan menyertai saya, kalau gitu saya minta tanda. Baru saya bisa yakin kalau Tuhan menyertai saya."
pemimpin prajurit mengalahkan pasukan Midian yang besar-besar dan kuat itu? Apa ya tanda yang diminta Gideon kepada Tuhan agar Gideon yakin bahwa Tuhan akan menolong dia? Gideon mengambil lembaran bulu domba. Dibentangkannya lembaran itu di halaman rumahnya. Katanya, Tuhan, kalau besok pagi bulu domba ini kering, tapi rumput di sekitarnya itu basah karena embun, berarti Tuhan menyertai saya. Anak-anak, kalian tahu kan kalau pagi hari itu biasanya ada turun embun. Iya, embun. Embun itu bukan hujan, tapi embun adalah bintik-bintik air dingin yang turun dari langit yang akan membasahi atap rumah kalian, kebun kalian, atau halaman rumah kalian. Embun akan membasahi semua yang ada di bumi ini. Harusnya kalau bulu domba ditaruh di luar rumah terkena embun, maka bukan hanya bulu domba yang basah, lantai, rumput dan sekitarnya juga pasti akan basah ya adik-adik. Ajaib. Keesokan paginya Gideon mengangkat bulu domba. Hanya bulunya saja yang basah sampai bisa diperas dan keluar airnya. Tapi tanah sekitarnya kering, tidak basah. Puji Tuhan. Tuhan menjawab doa Gideon. Tapi Gideon masih ragu kalau Tuhan akan menolongnya. Ia memohon sekali lagi, Tuhan, sekali lagi, boleh ya Tuhan, agar aku semakin yakin bahwa Tuhan yang akan menolong bangsaku. Gimana kalau besok pagi bulu dombanya yang kering, tapi tanah di sekitarnya basah terkena embun? Anak-anak, kira-kira Tuhan kabulkan gak ya? Gideon melakukan percobaan yang sama. Ia membentangkan helai bulu domba di atas tanah, lalu ia pergi tidur. Besok paginya, ia mendatangi bulu domba itu. Ia mendatangi bulu domba itu. Puji Tuhan! Tuhan mendengar permohonan Gideon. Bulu domba ini kering, tetapi tanah dan rumput di sekitarnya basah oleh embun. Basah. Gideon sangat yakin kalau Tuhan akan menolong bangsanya mengalahkan orang-orang Midian itu. Anak-anak, dalam Yesaya 50 ayat 9a berkata, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana
Tuhan menolong bangsa Israel melalui Gideon, sehingga bangsa Israel bisa lepas dari ketakutan. Nah, anak-anak, kalau kalian takut, kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kalian. Seperti firman Tuhan tadi, Yesaya 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah akan menolong aku. Nah, ini ayat hafalan kita untuk hari ini anak-anak. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah akan menolong aku. Bisa ya anak-anak? Ayo kita ulangi sekali lagi. Yesaya 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah akan menolong aku. Ya anak-anak, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi kalau anak-anak takut, berdoa saja. Minta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Sekarang kita akan masuk di dalam aktivitas. Nah, aktivitasnya anak-anak foto ya. Ekspresi waktu anak-anak ketakutan. Misalnya waktu anak-anak ketakutan ada petir. Aduh. Nah, seperti itu. Atau waktu anak-anak ketakutan karena melihat ada binatang. Binatang seperti kecoa. Ih. Nah, seperti itu ya. Kalian foto, kemudian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Kita akan tutup sekolah minggu kita, small kita hari ini. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengingat firman Tuhan, sehingga pada saat kami ketakutan, kami ingat Tuhan siap menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.